Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini spesial lah, stand up comedy Metro TV ini bersama Maizon. Wah, tepuk tangan dong buat Maizon. Dengan tema kesatria semangat. Nih gua nih Maizon nih minuman favorit gua, karena nih bikin semangat. Kalau puasa tuh kan siang-siang suka lemes tuh. Gua minum langsung semangat gua. Cobain, nggak percaya lu. Beneran. Puasa nih jam 12 siang, minum dah. Semangat langsung. Enak nih, gitu. Temanya kesatria semangat ya. Memang kita nih hidup nih harus semangat. Harus semangat. Kenapa? Karena kayak gue nih contohnya ya. Kalau nggak semangat nih, nggak nyampe ke sini gue. Gue tuh rumah gue di Bekasi. Sini ada anak Bekasi? Nggak ada yang nyampe ya. Gue doang yang nyampe nih. Iya, Bekasi tuh dari sini 2 jam. 2 jam. Aduh, dan kan suka ada yang bilang katanya Bekasi tuh jauh gitu. Ya emang iya sih, emang bener sih itu emang jauh. Itu saking jauhnya Bekasi itu kadang-kadang orang tuh suka bilang katanya gini, rumah lo di mana we? Di ini Bekasi. Itu kan tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Nih di dunia jin ada apa sih? Ada seks bebas atau apa nih anaknya dibuang-buang? Aneh ya. Itu ya, dari rumah gue dari Bekasi ke sini itu 2 jam. Itu kalau gue nggak semangat, baru sejam udah balik lagi gue. Nggak nyampe ke sini ya, pulang lagi aja mendingan. Nih, tapi karena semangat gue jalan terus. Dan 2 jam itu ya, itu kalau nggak ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan itu bisa 3 jam lebih. Padahal nih kadang-kadang ya, ini jalanan nih, kecelakaan tuh di pinggir. Di pinggir tapi tetap macet, tahu gak kenapa? Karena orang Indonesia tuh demen banget nonton kecelakaan. Kalau ada kecelakaan masih berhenti ditonton, ya nggak? Ditanyain langsung, gini, naik motor kan, waduh, ada apa pak? Gitu. Gak tahu saya juga nih, belum dapat jawabannya. Gitu. Tanya lagi depan, ada apa pak? Gak tahu saya juga nih. Gitu. Sampai nanya ke orangnya, lagi kecelakaan tuh lagi, aduh. Kenapa pak? Kecelakaan saya, wah patah nggak? Nggak patah, nggak patah, nggak patah. Ngasik. Orang bukan ditolongin, tontonin. Begitu nih biasa nih orang. Mobil, motor gitu kan, nanya. Habis itu ntar tukang bakso, tukang somai, wah dangdutan, panggung, wah udah lengkap jadinya. Gimana nggak macet itu? Dan macet di Jakarta terutama sekarang, wah itu udah bener-bener bikin sakit hati banget dah. Itu orang jadi dari ceria itu bisa nangis itu orang, ya nggak? Dan kalau dipikir-pikir nih sekarang kena macet di Jakarta, itu mendingan ikut uji nyali daripada kena macet di Jakarta. Kenapa? Karena kalau lo ikut uji nyali, lo tuh bisa udahan, bener ya? Kalau lo udah nggak tahan lo, nyerah. Tinggal dada-dada ke kamera. Kalau lo kena macet, lo mau dada-dada sama siapa? Hah? Di mobil gitu dada-dada. Tukang gemblong yang nyambelin. Gemblong pak, gemblong. Udah gitu nih ya. Orang juga sekarang nih kalau di jalan ya, mungkin karena macet juga kali ya. Itu gampang banget marah, emosian gitu. Lagi misalnya naik motor nih, kesenggol dikit marah. Senggol. Misalnya dikit marah. Gua ngupil marah, jangan ngupil. Gue marah mulah. Emosian banget. Padahal kan yang bikin macet kita juga, ya nggak? Misalkan nih, lo lagi jalan, set, wah, buru-buru nih, motong jalan. Wah, macet nih, motong jalan. Akhirnya jalannya habis dipotong-potong. Dari kecil, jalannya susah. Itu gara-gara lupa ada sendiri ya kan? Itulah ya. Udah gitu nih ya, gue pernah nih. Jadi kan kalau naik motor suka ada yang lupa naikin standar ya. Nah gue kan baik, gue kasih tahu nih, set. Ini orang mungkin lagi kesel atau apa gitu, lagi gara-gara macet kali ya. Gue tes, mas, standar. Mukanya lo standar. Keselin banget ya. Tapi gue gak marah. Kenapa? Karena emang muka gue ini standar. Ada hidungnya, ada matanya. Cuman yang gue bingung ya, kalau ada muka standar berarti kan ada muka modifan ya. Kayak apa ya? Apa hidungnya ditekin ya? Mukanya di airbrush. Wah. Lehernya dipapas jadi ceper gitu. Weh. Pasti habis minum Maizon nih, bahagia. Dan kita juga pilihannya tuh susah. Kenapa? Karena gini, bawa kendaraan sendiri macet, capek. Naik kendaraan umum juga itu penuh banget, bener gak? Ini yang anak Depok, anak Bekasi tahu nih kalau jam-jam kerja tuh ya, apalagi naik kereta itu, wah penuhnya. Itu orang udah pipi ketemu pipi, ya kan ya? Gini. Bapak tinggal di mana pak?
Iya itu, wah, orang semua, lo nggak pegangan juga nggak jatuh, gini-gini doang nih. Ya kan? Wah itu parah itu. Capek. Dan yang gak enak tuh gini, kan nih orang semua nih. Yang gak enak itu, kita lagi berdiri nih. Di kereta misalnya. Terus di depan kita ada orang kan, madepnya ke kita juga. Gak enak kenapa? Karena mesti pandang-pandangan mata. Kenal juga kagak ya kan? Akhirnya kita buang muka. Ya Pak. Ya Pak. Ya terus aja. Capek kan begitu ya. Yang enak lagi apa? Kalau gatel. Soalnya gatel di sini nih, di sini, di pinggang nih, di pinggul. Ini gimana? Orang semua kan? Akhirnya minta tolong orang ya kan? Pak, maaf ya Pak. Gatel banget ini. Terus kalau ngomongin kereta ya, gue juga suka kesel sama ini palang pintu kereta tuh, yang neng gitu. Kita lagi jalan, soalnya lagi di jalan set, wah ada kereta lewat gitu ya. Yang gue kesel apa? Kalau udah nunggu lama-lama nih, kan suka lama tuh kadang 10 menit, 15 menit ya. Udah nunggu lama-lama, taunya ujungnya doang, palanya doang lewat, gitu ya. Lo pernah kesel gak lo? 15 menit nunggu, keren keretanya panjang nih gitu. Ya, paling beli rokok tuh masinisnya tuh. Beli rokok Udah nunggu lama-lama, cuman palanya doang. Udah gitu kita bosan ya. Bosan kenapa? Karena di pintu kereta tuh peringatan gitu doang kan ya. Neng, gitu kan ya. Harusnya kan dikasih nada-nada biar kita tuh bisa ikutan nyanyi gitu misalkan. Neng, gitu. Apa kayak namanya gitu. Ada lagi karena gue pengendara motor ya. Pengendara motor tuh harus butuh ekstra semangat. Kenapa? Karena sekarang ini lagi musim hujan. Gak enak aja jadi pengendara motor kalau musim hujan adalah kita mesti pakai jas hujan. Ya kan ya? Gue juga gak tahu nih kenapa namanya jas hujan ya. Karena kalau dipakai kondangan masih aneh itu jas ya. Bukan jas itu harusnya ya. Apa ya? Jubah itu ya. Jubah hujan gitu ya. Kita tuh harus pakai jas hujan. Dan kan malas aja kadang-kadang lagi. Aduh malas berhenti dulu. Buka dulu. Pakai lagi. Yang paling ngeselin gini itulah. Kalau hujannya tuh gak merata. Misalnya hujan nih, set, begitu udah jalan, tiba panas. Ya kan, kering rontang. Kita pakai jas hujan full. Wah. Itu perasaannya malu banget. Terus gue mikir ya, kenapa gue malu ya? Kan gue nggak telat. Betul gue telat. Kenapa gue malu? Kan nggak pernah juga lo ada misalnya lagi jalan, terus tempat terang, terus tiba-tiba lo pakai jas hujan nih, tiba-tiba ada orang ini. Ya pakai jas hujan. Nggak ada. Kenapa mesti malu gitu? Saat banjir tuh yang lucu adalah kalau ngelihat berita di TV ya. Kenapa? Karena orang itu, banjir itu kan sebenarnya musibah ya. Musibah. Harusnya orang kalau kena musibah sedih kan ya. Tapi kalau ada liputan banjir, itu kalau orang diliput, itu nggak tahu kenapa dia malah senang. Ya kan ya? Wah ada bawa apa nih? Banjir segini pinggang nih. Bawa baju apa sih lagi ngungsi. Wah di wawancara sama TV nih. Pak gimana Pak kena banjir Pak? Iya nih kena banjir. Sedih nggak Pak? Sedih, saya sedih. Itu anak saya hanyut. Skandal saya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sini mahasiswa semua nih ya. Wah, ini kamu yang main film Marmut Merah Jambu ya? Ini mahasiswa semua di sini. Kalian pernah nggak sih ngerasain gitu abis kuliah lama terus stres gitu? Sering nggak sih? Sering banget. Gue kalau stres biasanya gue karaokean. Pada suka karaoke di sini? Suka. Ini suka. Lu karaokean? Lu ya lagunya bukan diketik lu ya? Yang ditulis di kertas itu ya? Mas Peter Pan mas. Tapi ya karaoke itu macam-macam tuh. Ada yang kalau gua lagi kurang semangat, gua karaoke itu gua biasa yang ya room yang inilah yang 150.000 ya kan. Ada yang 300.000. Itu ada bedanya tuh. Tuh kalau yang mahal tuh biasanya gede ininya apa? TV-nya gede. Kalau yang murah ada yang 50.000, TV-nya kecil. Terus gambarnya jelek. Jadi pas lagi nyanyi gitu, geser kiri mang. Antenanya geser kiri. Gak enak gitu. Atau ada lagi yang
Murah banget yang 20.000 tuh. 20.000 ada yang 20.000. Itu nggak pakai TV. Jadi liriknya nggak bisa dibaca lirik kita nggak bisa baca lirik. Itu liriknya dibisikin. Liriknya dibisikin. So menurut gua semangat itu penting. Gua kadang-kadang gue selalu percaya kalau kita semangat itu kita ngejalanin hidup juga bisa positif gitu ya kan. Apapun hasilnya pasti maksimal. Nah kalau gue lagi stand up nih kadang-kadang semangat gue suka turun. Konsentrasi gue tuh kadang-kadang suka turun. Tapi setelah gue minum Maison, semangat gue bisa bangkit terus. Tepuk tangan buat Maison dong. Tapi minum Maison itu apa ya? Gue serasa menjadi kesatria semangat. Soalnya kalau gue minum Maison itu semangat gue bertambah, konsentrasi gue meningkat. Terakhir bokap gue tuh minum Maison, cicilan rumahnya beres. Itu hebatnya Maison. Adek gue aja yang cowok ya, itu minum Maison, skripsinya kelar. Padahal masih SMA dia. Jadi gitu. Kalau kita minum Maison akan terjadi perubahan besar dalam hidup lo. Kita contohin nih. Ya, nggak akan salah. Nggak akan salah. Oke, akan terjadi perubahan besar. Ya kan? Udah berubah belum? Belum. Berarti lagi. Udah berubah? Belum. Ada yang aneh ya? Bentar, udah berubah belum? Oh bentar, ada SMS. Tuh kan, mantan gua ngajak balikan. Gara-gara Maison ini. Ternyata Maison itu nggak cuma bisa mengembalikan konsentrasi, tapi juga rasa kasih sayang. Maison ya. Tapi ini serius, ini penting buat kalian ya. Buat pemirsa di rumah juga ini penting banget. Ini namanya Maison. Jangan pernah nyebut Mijon, jangan. Tuh pedagang asongan suka gitu tuh. Mijon. Ya? Maison, Mijon. Suka gue ingetin tuh. Maison. Kalau I ketemu dalam bahasa Inggris itu dibacanya I, ya. Jadi Maison. Oh, Maison. Nah, gitu. Tiba-tiba ada tukang bihun ya nggak? Baihun. Sosokan. Jadi semangat itu harus gitu. Terus gini nih ya, kalau gue tuh kadang-kadang sekarang ini semangat itu harus dimiliki sama bangsa Indonesia. Karena kenapa? Karena sekarang bangsa kita tuh semangatnya turun. Lihat aja kan suka di Twitter tuh cewek-cewek suka ngeluh, ya kan? Di sini siapa yang suka ngeluh di Twitter? Banyak banget. Ih, Twips, hari ini panas banget ya. Dibalas lagi sama temennya, iya nih Twips, hari ini gila banget. Ye, lu aja yang gila. Lu nggak mau ikutan? Majon. Ada tulisan lagi di bawahnya. Yang tadi itu. Soalnya gini, ini persaingan tuh susah. Sekarang India itu lebih maju dibanding Indonesia. Kenapa? Karena India itu adalah negara yang penuh dengan semangat. Lu nonton aja tuh adegan film India. Apapun adegannya, ujung-ujungnya apa? Joget. Lagi seneng joget. Lagi sedih joget. Sahrukan lihat pohon aja joget. Sahrukan kan dung-ting. Ngapain joget itu? Gue pernah waktu nonton film India gitu ya. Itu adegannya tuh padahal lagi sedih banget itu. Jadi ada ibu-ibu, dia lagi di rumah sakit, nunggu anaknya lagi koma, divonis sama dokter 5 hari lagi mau meninggal. Itu kan sedih banget. Terus ibunya nangis, ngelihat anaknya. Duktit tuh penting. Ibu. Ibu-ibu di rumah sakit tuh gue baru lihat ada orang joget di ruang rawat inap ya. Tiba-tiba anaknya kebangun siuman. Iyalah, dia berisik gitu joget. Ada tukang gendang gitu. Akhirnya mereka berdua pelukan, seneng, lari keluar gitu, seneng, jurang banget gitu ya. Terus joget di tengah. Juga. Akhirnya apa? Dilihat sama pasien yang lain. Pasien yang lain lagi sakit ngelihat gitu. Tuh ngapain sih? Joget. Oh. Ikutan yuk. Akhirnya joget gitu. Ada duktit tuh
ada yang perban gitu. Ada yang diinfus, duk titung ting. Ada yang habis operasi katarak, duk titung ting. Gila. Pas gue lihat nih, wah ini ada yang nggak joget. Di rumah sakit itu ada yang nggak joget. Siapa yang nggak joget? Bukan, dokternya nggak joget. Lu kebayang nggak kalau dokter ikutan joget? Apalagi dokter bedah. Dia lagi operasi usus buntu. Operasi gitu. Duk titung. Bagi gue nih semangat ini harus disalurkan melalui hobi yang sangat positif. Misalnya kayak bokap gue tuh. Bokap gue sekarang dia itu sedang punya hobi memelihara binatang. Ya di rumah piaraan gue banyak banget tuh, piaraan bokap. Ada ikan, ada burung, sampai ada semut. Bokap gue, serius, bokap gue miara semut. Lu tahu semut Jepang nggak? Nah itu yang buat obat apa? Diabetes, kolesterol. Semut Jepang tuh, gue awalnya juga bingung. Ini kenapa ada semut dikasih nama semut Jepang gitu? Mungkin pas ketemu sama semut lain, arigato. Mungkin gitu ya. Semut Jepang tuh mahal. Ada yang harganya satu ekornya 2.000. Lu bayangin, satu ekor semut ada yang 2.000. Sampai ada yang satu ekornya itu 10.000. Ada juga yang murah tuh, yang gope. Ini semut Jepang harganya gope nih. Pas gue lihat, oh ternyata cosplay dia. Ternyata dia cosplay. Oke, thank you, gue Jus, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu adalah salah satu semangat dalam hidup. Semangat untuk apa? Untuk ibadah. Benar nggak? Dan ibadah paling nikmat itu adalah menikah. Asik. Jadi tolong buat kalian, jangan lagi ada yang namanya free sex. Seks sebelum nikah, lebih baik seks setelah nikah. Setuju? Tolong semangat dalam hal apapun. Tapi biasanya kendala semangat ini dimulai dari ketika kita bangun. Di situ permasalahannya. Banyak sekali orang-orang yang tidak semangat siang itu karena bangunnya terlihat tidak semangat. Dan banyak alasan. Kamu salah satunya. Oh, enggak. Muka rambo. Biasanya banyak alasan ya, kalau bangun tuh banyak alasan. Tidur nih, istri saya begitu tuh. Yang bangun yang 5 menit lagi. Istri gue penyanyi dangdut tanyanya. Dibangun lagi, 5 menit lagi. Pas giliran yang terakhir, 5 menit lagi. Ih, laki-laki nutup ketawanya. Laki-laki tuh bukan ketawa. Ini nih. Bangun pagi itu harus dengan semangat. Bangun pagi nih, kalau saya bangun pagi itu semangat gini. Bangun! Gimana ini? Masa jadwal berlebihan, kalau bisa sakit kepala kalau bangun berlebihan. Saya juga kadang kalau lihat istri saya bangun, siapa kau? Jadi bangun pagi terus dari mulai mandi itu kan paling males tuh kalau udah kena air dingin gitu ya. Nggak mau mandi, mandi koboi akhirnya. Kotoran dari ini doang. Tapi badan bau. Setelah itu yang paling bikin akhirnya tidak semangat itu kita berhadapan dengan pagi-pagi di Jakarta. Jakarta ini macetnya gila. Motor tuh mepet nih. Sampai ban ada di kepala orang ini. Saking macetnya. Dan saya kalau ngomongin Satria Semangat adalah orang-orang yang memang berjuang di pagi hari menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Tepuk tangan dulu buat orang-orang itu. Karena tidak semua orang bisa menghadapi jalanan di Jakarta yang paginya pokoknya. Gua pernah nyoba, aduh mak, naik ojek. Nih jaraknya padahal dari Kalibata itu ke Kuningan, itu deket, macet, lama. Sampai ngobrol sama tukang ojek, akhirnya jadian. Saking akrabnya. Rumah di mana bang? Mulai dipeluk gitu. Senderan. Niup leher. Nah kalau saya ini artis gitu. Tapi kalau jadi artis adalah tantangan ketika naik ojek.
Bukan masalah udara dan segala macam. Saya tidak peduli dengan panas terik matahari yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hadapi itu semua. Yang tidak itu adalah orang-orang manggil saya nggak enak. Artis naik ojek. Emang kenapa saya naik ojek? Saya kan naiknya nggak di pundak ya, tetap di belakang. Saya nggak enak kalau jadi akhirnya saya tidak pernah naik ojek. Akhirnya saya coba naik komuter ya. Kalau naik terus muter-muter gitu itu komuter. Nggak naik kereta. Itu kalau pagi-pagi naik nih. Kalau kita telat naik itu kaki kita keangkat. Karena saking dempet-dempetnya gini. Dan yang paling nggak enak apa coba? Berhadapan dengan laki-laki kumisan di depan. Mau ngobrol nggak enak. Halo bang. Halo. Twitternya apa ya? Fallback ya. Kumis begitu kan, gitu. Nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa menghadapi itu semua, yakin insya Allah hari itu lu bakal jadi orang yang sukses. Ya. Karena namanya kesatria ya, kesatria semangat. Kesatria itu harus, nggak gampang lu orang dijulukin kesatria itu nggak gampang. Harus punya, apa istilahnya tuh, poin-poin tertentu untuk lu bisa jadi kesatria. Contohnya, Satria Baja Hitam. Dia punya. Karena kalau satria itu di bangsa Hindu, itu adalah kasta atau warna. Jadi hanya orang-orang bangsawan, orang-orang yang kaya. Satria Baja Hitam kaya. Punya motor, cicilannya lunas. Gak dikejar-kejar yang ini sama lu. Kalau kesatria bergitar, itu bukan kesatria. Penyanyi dangdut. Mana ada kesatria bergitar? Sekarang kalau ada yang dirampok, bang, aku dirampok bang. Bawa gitar. Mana rampoknya? Sini. Mencuri. Ini malah coba. Lanjut bang. Ada hasilnya nih. Nah, kesatria itu harus, yang pertama adalah laki-laki. Kalau menurut gue ya, kesatria itu laki-laki. Karena sesuai dengan singkatannya. Kesatria. Kesatuan Tenaga Pria. Kalau wanita, PKK. Harus laki-laki. Yang kedua itu harus semangat. Kesatria itu semangat. Pernah lihat kesatria nggak semangat? Patimura. Bawa golok. Semangat. Kalau dia nggak semangat, bawa kipas. Panas, Cin. Nah, gue kasih tahu lagi sekarang, bagaimana caranya lu mempertahankan semangat lu di pagi hari. Selain lu minum Maison. Gue kalau minum Maison tuh semangat banget. Dan konsentrasi gue itu maksimal gitu. Pokoknya Maison tuh. Jadi lu harus totalitas dalam hal apapun. Misalnya kalau dimulai dari jalan lu yang biasanya cuman nggak semangat. Biasakan jalan lu totalitas. Tapi jangan lebay juga ya, ntar lebay lagi. Jangan lebay. Terus kalau di kampus biar lu nggak ngantuk, badan lu tegak. Kalau apapun yang kalian ingin jadi ditanyakan, itu harus semangat. Siapa yang mau bertanya? Jangan nggak kamu aja. Kan biasanya lu. Makin semangat tambah jadi 5. Saya pak gitu. Tapi jangan lupa. Jangan lebay. Jadi biasa aja, jangan jadi orang yang lebay gitu. Apalagi yang bikin lu nggak semangat adalah lu jangan terlalu tegang jadi orang. Positive thinking. Kalau lu terlalu tegang ngeliat, jadi penonton aja tegang itu bahaya. Kalau lu udah nonton, yang di panggung yang harus tegang. Lu kalau jadi penonton nggak usah tegang. Mau ketawa lihat dulu temennya. Jangan. Hilangkan dengan ketegangan itu dengan berpikiran positif. Lu datang ke sini lu akan dapat ketawa positif. Jadi Padahal belum ada siapa-siapa. Terima kasih saya Mike Dhani. Rumah kebanjiran itu perjuangan ya. Ya, rumah gue tuh kebanjiran, tapi butuh perjuangan. Adek gue ngangkat kulkas, emak gue ngangkat kasur, gue ngangkat emak gue, ya, pakai kasur. Dalam kulkas ada adek gue, lagi ngangkat gue.
Rumah gue tuh depannya banjir. Jadi kalau air masuk rumah kalau ada truk lewat. Ya, kalau truk yang masuk rumah gue yang lewat. Ya, terus gini, yang aneh itu apa? Lagi banjir, ada orang buang sampah sembarangan. Untung buang sampah. Coba buang istri. Gua comot itu. Iya, gua comot, gua mandiin, gua bersihin. Udah wangi, gua buang lagi. Ngapain udah meninggal? Dan sekarang gua lagi berjuang agar bisa balikan dengan mantan. Iya, mantannya temen. Lah emang kenapa emang? Cinta itu bisa ke siapa aja ya kan? Cinta itu misteri. Kayak majalah. Ya, misalnya gini. Lu suka sama pacarnya teman lu sendiri, ya kan? Suka sama pacar temennya sendiri. Gak apa-apa. Gue sering, ya. Sehari 3 kali bisa itu. Iya, kalau emang lu suka, tungguin aja. Gue nungguin cewek yang gue suka sampai 16 tahun. Iya. Sampai meninggal malah. Yang tadi tuh yang dibuang suaminya itu dia. Kalau pokoknya lu tungguin aja, sabar. Kalau nggak putus juga, sumpahin. Nggak putus juga, komporin. Gue datengin ceweknya. Elizabeth, sini. Namanya Elizabeth gitu kan. Kemarin gue lihat cowok lu di mall, gandengan tangan, pelukan sama cowok lain. Putusin aja, cowok apaan gitu. Masa ke mall sama cowok gandengan, beli pensil alis, beli bulu mata palsu, sama batu cincin. Putusin aja. Gue ngomong gini tuh karena gue gak mau lihat lu sedih. Iya, dalam hati gue gini, kalau lu putus, gue deketin cowoknya. Iya, gue deketin cowoknya, gue rebut pensil alisnya, gue makan batu cincinnya, gue pakai bulu matanya. Terus gini ya, kalau deketin cewek itu pun butuh perjuangan. Apalagi kalau bisa ditolak terus, ya. Gue tuh sering tolak oleh cewek yang sama berkali-kali. Tapi dulu pas belum jadi artis, ya. Sekarang sering banget udah. Tapi nggak apa-apa ya, ditolak cewek. Dibilang sedih, gue sedih. Tapi apakah gue menyerah? Nggak akan. Karena gue adalah kesatria semangat. Ya, kalau dibilang sedih, gue sedih. Tapi bilang nyerah, gue nggak akan nyerah. Karena gue yakin, kalau memang gue berjuang itu pasti ujungnya indah. Dan cewek itu setelah lihat gue berjuang, apa yang terjadi? Dia nikah sama cowok lain. Gak apa-apa, dibilang sedih, gue sedih. Tapi apakah gue nangis? Dikit. Yang kiri doang, yang kanan deres. 3 hari bengkak. Tapi gak apa-apa, gue senang karena gue udah berjuang. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan, betul? Betul. Gue ngomong gini karena gagal. Kalau berhasil ngapain lu ngibur diri sendiri? Akhirnya gue pulang, gitu kan, gue curhat sama pembunuh bayaran ya. Elizabeth, namanya sama gitu kan. Nih, ada kerjaan buat lu nih. Nih alamatnya nih. Jalan Kenanga 2 nomor 36B. Hah? Yang sebelah kanan. Yang kiri kan 38. Yang ketukar ya. Pokoknya nih, lu ke sono, ada ketemuin cowoknya, itu lu cabutin bulu hidungnya. Habis itu lu kilik-kilik pakai bulu angsa. Angsa septriasa. Pokoknya dia lu kilik-kilik sampai dia minta ampun. Kalau perlu sampai dia sekarat. Ingat ya, sekarat atau 50 tahun lagi. Terus bilang sama ceweknya, gue suka sama dia, gue sayang sama dia. Satu lagi, tolong itu konde jangan dibuang, mau gue pakai. Dan LDR itu pun butuh perjuangan. Gue di Bekasi. Cewek gue dulu tuh rumahnya di Bogor arah Sukabumi. Gue tuh naik motor, itu sekitar 90 km. Tapi gue tetap sehat, kenapa? Karena gue bawa bekal Maison. Tepuk tangan buat Maison. Iya. Gue tuh naik motor sendirian, sampai gue kesemutan gitu. Iya. Dibilang capek, gue capek. Tapi apakah gue menyerah? Enggak. Awalnya enggak. Ya, awalnya enggak. Lama-lama pusing pala Barbie. Iya. Awalnya kan semangat gitu kan. Misalnya tahun pertama gini. Mas,
ketemuan yuk. Kapan? Minggu depan bisa nggak? Minggu depan bisa, pasti bisa. Gak usah minggu depan, minggu kemarin ketemu lagi, ayo. Ya, pokoknya gue adalah kesatria semangat, ya kan? Ya, demi cinta akan kulakukan segalanya. Ya. Terus tahun kedua gitu kan, Mas ketemuan yuk. Kapan? Minggu depan bisa nggak? Minggu depan, oke deh. Tapi nggak apa-apa ya, agak telat. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. Kalau Mas telat nggak apa-apa Mas. Kalau aku yang telat, repot Mas. Pinter ya. Tahun ketiga kan udah mulai kendor kan. Mas, wah aku nggak bisa. Belum, oke. Mas, minggu depan ketemu bisa nggak? Minggu depan, nggak bisa. Minggu depan aku tipes. Iya. Minggu depan kayak jempol aku katarak deh. Minggu depan itu motorku dipinjam sama yang punya. Minggu depan juga kayaknya Pak RT meninggal. Punya alasan mulu gitu kan. Karena punya sebisa mungkin nggak ketemu kan. Soalnya gini, Bekasi Bogor itu jauh nih. Gua naik motor ya dari Bekasi ke Bogor itu 90 kilo itu gue ngelewatin 62 tambal ban. Ya, 43 kos-kosan sama 10 cabe-cabean. 10 cabe-cabean berarti itu ada 3 motor ya kan? Satu motor 3 orang. Lebih satu kan cadangan. Ya, itu saking jauhnya ya. Itu kalau gua ke Bogor tuh gua naik motor ya dari rumah nih. Itu gua pakai parfum aroma strawberry. Sampai sana aroma matahari. Kayak kuaci. Tahu kan kuaci yang gopean? Kuaci di warung nih. Kuaci gopean sebelahnya apa? Roti 1000-an. Roti keju tapi nggak ada rasa kejunya, ya kan? Ngakunya doang keju tapi nggak bisa buktiin kejunya. Sama kayak mantan lu, ngakunya doang sayang tapi nggak bisa buktiin sayangnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Gua seneng banget akhirnya bisa nyampe pas ya jam berapa ini. Gua soalnya dari Tanjung Priuk, jauh banget, macet ya. Kalau di Tanjung Priuk itu mungkin yang belum pernah ke sana, di Tanjung Priuk itu macet tuh kita udah jadi hobi. Ya, jadi kita hobi kalau misalnya kita keluar tuh harus macet. Jadi kalau satu hari kita keluar, loh kok lega gitu ya. Ini yang ngetem mana yang ngetem nih gitu. Kita nggak bisa gitu. Kadang-kadang juga gue kalau misalnya lagi di jalan, lagi macet gitu, yang paling gak enak apa? Kalau kita tuh udah kebelet, ya kan? Udah pengen keluar, udah pengen pup banget gitu ya. Macet 3 jam di Priok. Itu yang di bawah yang tadinya udah nguak gitu ya. Setelah 3 jam macet, sampai rumah itu dia nutup lagi, mingkem. Serius, itu mingkemnya sama kayak cewek ABG yang baru belajar pakai behel, tau nggak yang oh ya, kayak gitu. Aduh, makanya gue seneng banget kali ini nih, pas stand up sekarang baru kali ini kita dikasih minum nih. Untung ke macet-macetan kita minum dulu ya, jangan iri. Ini apa nih? Leci lemon. Lu nggak punya ya? Nggak punya? Nggak punya. Ya Allah, enak banget. Malum gue minum Bezon kalau lagi bulan puasa doang. Kalau lebaran doang adanya di rumah. Ini enak banget nih. Enak. Biar semangat lagi kayak digambar ya kan. Soalnya kalau misalnya orang macet tuh suka apa ya? Suka bikin kita tuh jadi nggak semangat. Kayak misalnya orang tuh berpikiran negatif gitu. Kayak misalnya tadi gue mau berangkat, ditanya sama temen gue mau kemana, mau ke Metro TV. Wah lu berarti lewat Tugu Pancoran dong. Iya. Wah jangan bro, tadi hujan Tugu Pancoran tuh nggak gerak. Ya kalau gerak malah gue ngeri. Iya kan? Lu bayangin lagi di Tugu Pancoran, lagi macet di bawah, dia lagi begini di atas. Tiba-tiba dia turun, bang Maison. Mau gak Maison? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi orang tuh kadang kalau lagi tertekan macet gitu memang pikirannya suka negatif, pesimis. Makanya kita tuh harus tetap semangat, betul nggak? Tepuk tangan dulu dong buat Maison. Sama kalau misalnya di Tanjung Priok itu yang bikin kita suka down itu masalah ini, kejahatan. Gue pernah dulu dipalak di Tanjung Priok, gue pakai sepatu gue dipalak, ditukar sama sendal, jelek. Terus gue bilang, ya kok ditukar sendal? Dia bilang, itu kalau dicuci bagus. Gue dinasehatin, gue bilang. Cuman kalau kita berbicara kesatria semangat, lu tau nggak orang yang kesatria semangat itu siapa? Menurut gue yang kesatria semangat itu adalah cowok yang lagi ngedeketin cewek. Itu kesatria semangat. Karena cowok tuh kalau misalnya lagi deketin cewek, dia tuh akan menerobos semua halangan. Apapun, dia langsung pasti akan, gue harus kasih kejutan, gue harus kasih yang terbaik buat gebetan gue biar dapet. Kan gitu kan kalau cowok kan. Misalnya cowok Jakarta nih apalagi, musim hujan, gerimis dikit ditelepon gebetannya.
kamu nanti pulang aku jemput ya. Udah mulai gerimis, aku nggak mau rambut kamu basah. Bisa kayak gitu, biasa masih baru kan. Besoknya hujan lebih gede, udah banjir segini. Aku jemput kamu. Pokoknya sekarang udah mulai banjir, aku nggak mau kaki kamu kena air, aku nggak mau. Ya. Besoknya hujan lebih gede lagi, udah banjir seleher, masih ditelepon. Sayang, semua keluarga udah ikhlas. Kamu baik-baik ya di sana. Aku tuntun syahadat yuk. Asyhadu alla. Telepon juga tetap ya. Itu yang bikin gue males putus sama cewek gue. Bukan masalah terlalu cinta atau apa. Gue males PDKT lagi, susah gitu ya. PDKT itu kita selalu mengulang hal-hal yang berulang kali udah pernah kita lakukan gitu. Dan kita harus seolah-olah masih excited seperti yang dulu gitu. Kayak misalnya kalau lu ngedeketin cewek, lu tuh harus melalui ritual-ritual khas. Kayak misalnya lu nelpon cewek lu sambil bilang, sayang kalau aku nelpon gini ada yang marah nggak? Ya nggak ada lah gitu. Yang denger suaranya kan cuma lu berdua gitu kan. Kecuali lu ngubunginnya lewat toa masjid. Assalamualaikum. Rahayu. Kalau saya manggil gini ada yang marah nggak? Pak RT-nya teriak, saya yang marah gitu. Ya bisa itu modus itu tuh udah terjadi dari zaman Alexander Graham Bell nemuin telepon tuh udah ada itu. Dia nyiptain telepon, 2 ditaruh ke gebetannya, 1 dia nelfon gitu. Kalau aku telepon ada yang marah nggak gitu? Kan boleh dia. Udah sampai sekarang kita harus melakukan hal-hal kayak gitu tuh malas tuh kayak gitu-gitu. Karena cewek juga menuntut kita ngasih kejutan ya kan. Cewek tuh pengen, gue tuh pengen cowok tuh yang suka ngasih surprise, kejutan gitu. Apa lu mau gue kasih petasan apa gitu? Dari awal tuh job desk kita udah nggak imbang antara cowok sama cewek ya kan. Cewek tuh maunya nunggu aja gitu. Cewek yang cowok dituntut untuk ngasih kejutan. Makanya kita juga jadi cowok kan jadinya kompetitif ya. Misalnya gue pernah saingan sama 3 cowok gitu, teman gue sendiri memperebutkan 1 cewek. Yang pertama tuh tiap pagi SMS dia tuh. Beb, aku tuh kalau ngelihat kamu tuh senyum kamu manisnya kayak coklat. Kayak gitu tuh dia puji-puji. Temen gue yang kedua nggak mau kalah, dia samperin langsung dikasih coklat. Wah lebih kejutan lagi, gue nggak mau kalah dong. Sebagai kesatria semangat gue nggak mau kalah gitu. Gue datengin, gue kasih coklat, gue tungguin. Dimakan sama dia, enak, itu kan udah kadaluarsa. Jadi kejutannya lebih tinggi gitu ya. Emang harus kayak gitu, kita tuh dituntut kayak gitu sekarang. Kita nggak bisa jadi cowok yang pasif. Padahal kan sebetulnya ini udah emansipasi, cewek boleh aja nelpon duluan gitu. Cuman kadang-kadang nih sesama cewek yang ngomporin kan. Kalau misalnya ada temennya yang udah mulai mau nelpon duluan nih, temen ceweknya pasti ngomporin. Ih, lu kok nelpon duluan sih? Emang lu cewek apaan nelpon duluan? Ya cewek yang punya pulsa lah. Kenapa harus ditanya gitu? Terus lu kebayang gak zaman dulu tuh? Pahlawan-pahlawan kita, pangeran Diponegoro misalnya lagi PDKT kayak gimana, pasti semangat banget dia tuh. Ceweknya pulang kerja dijemput naik kuda. Mama udah di mana? Udah di alun-alun Jogja. Oh ya, bentar lagi nyampe nih. Ini udah masuk gerbang tol Cakung nih. Semangat gitu ya meskipun jauh gitu. Tapi ya nggak ada yang ngalahin capeknya cowok yang nemenin ceweknya belanja di mall. Bener nggak? Bener ya? Waduh, cewek tuh kalau udah masuk mall ya, kita temenin keliling itu satu mall, tawaf dia di mall. Iya, kadang-kadang kalau udah capek dia mampir lempar jumroh dulu. Susah gitu, tapi selalu yang dipilih tuh nggak diambil biasanya. Dilewatin doang, dipegang-pegang. Nggak mau gitu kan. Terus udah 5 lantai tuh, sampai parkiran turun lagi. Ntar di mobil baru cemberut tuh dia tuh. Ntar kita tanya, kenapa tadi nggak diambil? Nggak pas di hati, gitu ngomongnya. Padahal sepatu mah pasnya di kaki, ya kan? Kalau pas di kepala itu bando, beda gitu. Jadi selalu gitu kita dituntut untuk ngikutin cewek. Kayak misalnya kalau pacaran gitu, kalau udah lama, gue dulu tuh sering nganterin cewek gue kemana-mana. Dari gue yang nggak bisa bawa motor, 5 tahun gue pacaran, itu sekarang gue bawa motor turun jembatan lepas tangan merem gue berani. Tapi emang yang namanya hubungan tuh sama aja, menikah sama pacaran tuh sama ya. Awal-awalnya biasanya semangat gitu ya, pas sudah nikah lama udah melempem gitu ya. Kayak misalnya kalau pengantin baru gitu kan, pengantin baru duduk berdua, tuh biasanya cewek tuh selalu pengen berusaha masakin cowoknya. Wah aku masakin soto gitu. Giliran udah kurang asem gitu, cowoknya ngomong, sayang ini kayaknya kurang asem, ada jeruk nipis nggak? Ada diambilin jeruk nipis. 10 tahun kalau udah menikah udah beda lagi tuh, dibikinin soto tetep. Sayang ini kurang asam, ada jeruk nipis nggak? Abis adanya no.
gitu ya. Belum lagi tuh kayak misalnya ritual-ritual pasangan tuh kalau ini prewedding. Ya kan, ngapain sih harus ada prewedding gitu kan? Bonceng-boncengan naik sepeda gitu, nunjuk-nunjuk awan. Itu awan kalau bisa ngomong apaan sih nunjuk-nunjuk apaan sih? Nunjuk-nunjuk aja gitu. Nggak ada gunanya, prewedding tuh nggak ada gunanya gitu. Ntar juga lu pas wedding kan lu difoto gitu. Lu ngapain foto-foto? Satu-satunya prewedding tuh keuntungannya cuma pengen bikin sirik mantan lu, udah itu doang gitu kan. Boncengan naik sepeda, lihat nih gue bahagia nih, nunjuk awan. Ini ngomong kayak gitu doang gitu. Terus kalau udah menikah juga sama kan, tadi udah berubah apa segala macam gitu. Ya intinya semangat itu nggak boleh turun ya. Mau macet kayak lu lagi PDKT, lu udah hubungan lama, harusnya nggak pernah padam. Karena kenapa? Karena kita semua kesatria semangat. Oke? Terima kasih Bu Aco.